Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan membedah 4 jurnal yang menarik tentang komunikasi pemasaran digital dan bagaimana teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Yuk kita mulai. Digitalisasi ini semakin penting, terutama dalam pemasaran. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur yang belum merata, hingga kesiapan pelaku usaha kecil menjadi penghalang juga loh. Nah, jurnal-jurnal ini menyajikan sudut pandang berbeda dari sektor UKM, koperasi, hingga ke pertanian. Berikut adalah sedikit informasi umum mengenai jurnal yang saya bedah. Untuk jurnal yang pertama, judul Komunikasi Pemasaran Digital sebagai Tantangan Teknologi. Penulisnya tidak disebutkan, berasal jurnalnya dari Universitas Islam Indonesia. Jurnal yang kedua berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Digital.co.id dalam meningkatkan brand awareness di Yogyakarta. Jurnal yang ketiga yaitu judulnya Transformasi Digital Marketing untuk mendorong pertumbuhan koperasi di era digital pada KSPPS Arta Yasmin Az-Zahra dari Universitas Islam Al-Azhar. Dan yang terakhir adalah metode transformasi digital pada komunikasi pemasaran di pertanian. Untuk nama penulis dan nama universitasnya tidak disebutkan. Selanjutnya di sini ada tantangan. Untuk tantangan jurnal yang pertama, komunikasi pemasaran digital sebagai teknologi. Dia itu lebih kepada kurangnya kesiapan pelaku UKM, lalu infrastruktur teknologi di Indonesia yang belum merata, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Di jurnal yang kedua, tantangan yang dihadapinya rendahnya tingkat awareness masyarakat terhadap brand.co.id di Yogyakarta. Nah, makanya jurnal ini menjelaskan bagaimana caranya untuk meningkatkan brand awareness tersebut. Lalu yang kedua adalah persaingan tinggi dengan platform pembiayaan digital lainnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat lokal mengenai layanan dari cicil.co.id. Tantangan di jurnal yang ketiga, yang pertama ada koperasi ini menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi digital nih. Berarti yang kurang adalah orangnya yang kurang memahami kesiapan teknologi digital. Lalu selanjutnya ada anggota koperasi ini cenderung tidak akrab dengan pemasaran digital seperti yang kita bahas tadi. Dan yang terakhir ada minimnya sumber daya manusia yang mampu menangani digitalisasi di koperasi. Selanjutnya ada jurnal yang keempat yaitu model transformasi digital pada komunikasi pemasaran pertanian. Tantangannya apa? Tantangan yang pertama yaitu minimnya model komunikasi pemasaran yang relevan untuk sektor pertanian. Lalu yang kedua, petani ini kesulitan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Dan yang terakhir adalah keterbatasan akses internet di pedesaan menghambat adopsi teknologi seperti yang saya bilang tadi. Adanya ketidakseimbangan infrastruktur. Selanjutnya ada metode penyelesaian. Oke, metode yang digunakan untuk jurnal 1 dan jurnal 4 yaitu menggunakan studi literatur dan pendekatan teoritis. Untuk jurnal yang kedua itu menggunakan studi kasus dan wawancara langsung. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara analisis data, koperasi, dan literatur. Semuanya itu menggunakan metode kualitatif yang mendalam dan juga relevan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, semuanya menggunakan metode kualitatif. Di bagian teori yang digunakan untuk jurnal 1 yaitu teori literasi digital dan adopsi teknologi. Untuk yang kedua adalah teori brand awareness dan strategi pemasaran digital. Yang ketiga adalah transformasi digital dan ekonomi koperasi. Jurnal yang terakhir yaitu komunikasi pemasaran digital dan model bisnis pertanian digital. Banyak insight baru dari teori ini untuk memahami tiap tantangan sektornya ya teman-teman.
Nah, cara penguraian masalahnya dari masing-masing jurnal, untuk jurnal yang pertama ini mereka lebih membandingkan teori literasi digital dengan kondisi UKM yang ada di Indonesia, lalu mengidentifikasikan kendala seperti infrastruktur dan juga kesiapan pelaku usahanya. Lalu yang kedua ada menganalisis strategi komunikasi digital seperti media sosial dan iklan digital. Dan yang kedua ada melibatkan wawancara dengan konsumen secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dapat mereka gunakan. Untuk jurnal ketiga, mereka lebih menghubungkan tantangan kooperasional dengan potensi teknologi digital nih. Lalu yang kedua ada memberikan rekomendasi strategi berbasis literatur untuk implementasi digitalisasi. Yang keempat, ada mengusulkan model transformasi digital berbasis teori pemasaran digital dan kebutuhan sektor pertanian. Dan yang terakhir, menggunakan data dari studi literatur sebelumnya untuk menciptakan model yang lebih aplikatif lagi. Untuk hasil penelitiannya, jurnal satu digitalisasi bisa meningkatkan efisiensi UKM, tetapi catatannya adalah butuh pelatihan yang intensif. Untuk jurnal kedua, strategi digital seperti media sosial ini sangat efektif, terbukti efektif meningkatkan untuk brand awareness. Lalu jurnal yang ketiga, adanya digitalisasi koperasi mempercepat pertumbuhan jika SDM-nya siap. Jadi yang harus dipersiapkan sebelumnya adalah SDM-nya dulu. Lalu jurnal yang keempat, petani ini membutuhkan platform digital yang relevan dengan kondisi yang lokal. Selanjutnya ada kesimpulan. Digitalisasi adalah kebutuhan yang mendesak. Tetapi catatannya itu harus yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan sektor, lalu yang kedua didukung dengan infrastruktur yang memadai, dan ketiga diperkuat literasi digital bagi pelaku usaha lainnya. Pada intinya semua sektor ini bisa tumbuh asalkan tantangan-tantangan yang sebelumnya mereka hadapi ini sudah bisa teratasi. Baik, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita semua bisa beradaptasi dengan transformasi digital ini, bukan hanya untuk sukses, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Salam kenal, bye-bye. Bye-bye semuanya.